warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Supiani pada pertemuan yang ketiga, yaitu kita akan membahas bagaimana merancang pembelajaran yang bermakna. Jadi di dalam merancang pembelajaran bermakna tentu kita harus bisa menentukan tujuan ya dan aktivitas yang bermakna di dalam pembelajaran. Jadi memang kita nanti akan belajar bagaimana prinsip-prinsip fundamental di dalam merancang pengalaman belajar yang lebih efektif, terukur dan juga relevan gitu ya. Baik Bapak Ibu, bagian pertama kita harus bisa yang namanya memahami apa itu tujuan pembelajaran, bagaimana aktivitas serta asesmen. Jadi kita harus pastikan bahwa tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran dan juga asesmennya itu harus selaras begitu. Maka untuk itu kita harus pahami dulu masing-masing baik itu tujuan, aktivitas serta asesmennya sehingga kita bisa memastikan relevansi ketiganya begitu. Jadi memang kalau kita mengenal itu namanya constructivist engagement, itu adalah model yang mana menghubungkan antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran dan juga asesmen secara konsisten dan koheren. Artinya bahwa ketiganya ini memang harus saling mendukung gitu supaya hasil yang kita dapatkan itu lebih optimal. Karena memang tujuan pembelajaran itu akan menjadi penentu arah, ya. Dengan tujuan pembelajaran yang jelas, itu akan menjadikan kompas yang akan memandu seluruh proses pembelajaran dan menentukan aktivitas apa yang akan kita rancang. Sedangkan aktivitas pembelajarnya tadi itu merupakan jembatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi memang aktivitas belajar yang kita buat itu harus bisa membantu peserta didik mencapai tujuannya di sana, gitu ya. Bagaimana nanti kita tahu mencapai tujuannya dengan menentukan bentuk asesmen yang sesuai. Nah, baru asesmen itu kan untuk mengukur ketercapaian ya. Jadi kita harus bisa tahu bahwa peserta didik ini sudah tercapai tujuan pembelajaran yang kita buat dengan melakukan asesmen. Supaya tujuannya benar-benar selaras, tujuan pembelajaran itu betul tercapai, maka kita harus pastikan bahwa asesmen yang kita lakukan itu juga sesuai gitu. Karena memang di sini asesmen harus memastikan peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan secara terukur dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Jadi ketiganya itu akan menjadi sebuah siklus. Jadi memang baik itu tujuan, aktivitas maupun asesmen harus selaras supaya pembelajaran yang kita rancang nantinya lebih optimal gitu ya. Contoh nih, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis teks naratif dengan mengidentifikasi unsur intrinsik, struktur, dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Jelas ya Bapak Ibu, tujuannya adalah menganalisis teks naratif. Kemudian aktivitasnya seperti apa? Bisa melalui diskusi kelompok untuk membedah teks, menganalisis secara mendalam tokoh dan alur ceritanya. Kemudian bisa juga melakukan presentasi tentang temuan yang ada di masing-masing kelompok. Tadi yang sudah hasil bedah teksnya atau analisis tentang tokoh atau alurnya seperti itu. Baru asesmennya dilakukan misalnya dengan tes tertulis menggunakan esai untuk menilai kemampuan analisisnya ya, melalui pertanyaan terbuka tentang struktur dan makna teks naratif. Jadi memang ketiganya ini harus selaras dan relevan gitu supaya memang pembelajaran yang kita rancang lebih efektif dan hasil belajarnya diharapkan akan lebih optimal. Kalau kita lihat seperti siklus ya Bapak Ibu, diagram constructive engagement tadi, di mana model constructive engagement itu memang menunjukkan bahwa antara tujuan pembelajaran, aktivitas dan asesmen ini tidak berdiri sendiri, tapi mereka saling terkait dalam suatu siklus yang berkelanjutan.
Tujuan pembelajaran nanti akan menentukan jenis aktivitas yang dirancang. Aktivitas belajar akan mengarahkan ke bentuk asesmen yang sesuai, dan hasil asesmen akan memberikan umpan balik untuk penyempurnaan tujuan pembelajaran selanjutnya. Jadi memang selalu mengalir ya, dalam bentuk siklus seperti itu. Oke, kita lanjut untuk bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, ingat kita adalah berpatokan pada taksonomi Bloom. Ya, dari level-level yang paling rendah sampai ke level tertingginya. Jadi memang prinsip perumusan tujuan pembelajaran dengan taksonomi Bloom itu bisa kita lakukan. Kita lihat ya, 6 yang pertama itu adalah yang C1 itu mengingat atau remember. Contoh aktivitasnya mengakses informasi dari memori jangka panjang seperti mengidentifikasi dan menyebutkan fakta dasar. Kemudian memahami atau understand itu mengkonstruksi level C2 ya, makna dari informasi, menjelaskan ide dan menginterpretasi data. Baru level yang ketiga menerapkan. Ya, mereka bisa menggunakan pengetahuan dalam situasi baru dalam melakukan prosedur tertentu. Kemudian level selanjutnya itu menganalisis, ya, memecahkan informasi menjadi bagian-bagian dan menentukan hubungan antar bagian tersebut. Yang selanjutnya kelima itu atau C5 itu mengevaluasi, memberikan penilaian kritis berdasarkan kriteria dan standar tertentu. Dan yang level ke-6 yaitu mencipta atau create, ya, menghasilkan karya baru dengan menghubungkan elemen-elemen menjadi sesuatu yang koheren dan original. Jadi dalam menentukan tujuan pembelajaran kita harus ingat ke-6 level tersebut. Karena dari ke-6 level tadi akan muncul yang namanya kata kerja operasional. Jadi maka di dalam masing-masing level kata kerja operasionalnya itu sudah ada. Kalau yang cuman mengingat itu ada mengidentifikasi, menyebutkan, mengenali, mengingat, menemukan, mendefinisikan, memberi label. Kalau memahami, menjelaskan, interpretasi, merangkum, menyimpulkan, dan seterusnya. Jadi memang sampai mencipta nanti akan merancang, mengembangkan. Jadi kata kerja operasional inilah nanti yang akan kita gunakan saat kita merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi memang kita harus gunakan kata kerja operasional menggunakan taksonomi Bloom. Jadi kita harus menghindari kata kerja yang ambigu seperti mengetahui dan memahami. Mengetahui, memahami itu kan indikatornya kurang jelas ya. Jadi kalau memahami yang mana? Memahami apakah di sana menjelaskan atau bisa menginterpretasi atau bisa merangkum atau menyimpulkan. Jelaskan, kita gunakan yang itu gitu. Artinya kalau kita memang mau ya menjelaskan apa begitu. Kemudian selain kita tahu tadi ya taksonomi Bloom ada 6 level, kemudian kata kerja operasional masing-masing level ya berdasarkan indikatornya tadi, kita juga bisa melihat bahwa piramida taksonomi Bloom tadi menggambarkan hierarki kemampuan kognitif yang paling dasar kan mengingat ya atau remember. Jadi dan yang paling tinggi adalah create, yaitu mencipta, itu yang ada di puncak. Jadi kalau di zaman digital saat ini tentu setiap level ya kita sudah integrasikan dengan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Bagaimana kita mengintegrasikan teknologi digital di sekarang ini? Kita bisa manfaatkan platform pembelajaran online untuk mengakses informasi. Kita bisa gunakan tools kolaborasi untuk diskusi dan analisis ya, banyak tools-tools yang bisa kita gunakan seperti kemarin sudah kita bahas ya alat dan apa yang bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa juga gunakan aplikasi kreatif untuk menghasilkan karya digital. Jadi ke-6 level yang tadinya mungkin sulit kita mencapai ya, jarang kita sampai ke level 6 misalnya ya, tapi saat ini sekarang bisa banget gitu ya Bapak Ibu dengan adanya teknologi. Jadi memang di dalam pembelajaran saat ini kita harus bisa
menyajikan pembelajaran yang relate ya dengan keterampilan abad 21. Kita harus bisa membekali peserta didik dengan kemampuan digital karena memang setiap level harus kita integrasikan dengan kemampuan digital. Pembelajaran tadi tidak hanya terbatas di ruang kelas saja. Bagaimana kita misalnya selama ini merasa ya waktu kurang, kita mau buat project tapi waktu kurang, kita mau buat produk ini tapi kesulitan ini dan itu, kita bisa gunakan teknologi untuk bisa mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Misal kita mau diskusi, waktunya habis, kalau kita ngumpul banyak kendala dan ini itu, kita bisa gunakan ruang virtual ya. Bekerja sama, misalnya anak-anak kalau bekerja sama waktunya terbatas, begini begitu banyak aktivitas lain, mereka bisa bekerja sama dengan Google Docs gitu. Jadi kemampuan untuk mencari, mengelola dan menciptakan konten-konten digital yang mungkin selama ini kita kesulitan gitu ya, itu sekarang bisa memudahkan. Kalau misalnya kita ingin meminta mereka ini ya melakukan sesuatu, atau misalnya membuat video misalnya kan, kalau misalnya dari IPS gitu ya, mereka akan membuat video dokumenter gitu kan. Kalau dulu kita harus tunggu mereka tampil satu-satu di kelas, ini kita bisa persingkat waktunya, mereka buat di rumah video dokumenternya, di-upload di sosial media atau ke YouTube, dan akan banyak umpan balik yang mereka dapatkan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian selain kita tadi constructive engagement tadi, kita juga harus bisa mendesain aktivitas pembelajaran yang bisa mengembangkan keterampilan abad 21, atau bagaimana kita mendesain aktivitas-aktivitas yang bisa mengembangkan critical thinking, collaboration, communication, dan juga creativity. Karena memang keempatnya ini, 4C tadi, itu merupakan komponen esensial untuk kesuksesan di abad 21, atau sering kita sebut dengan keterampilan abad 21. Maka kita akan kupas satu-satu masing-masing keterampilan abad 21 itu. Yang pertama adalah critical thinking. Jadi critical thinking itu adalah kemampuan untuk bisa menganalisis informasi secara objektif. Ya, secara objektif. Mengevaluasi berbagai perspektif dan membuat keputusan yang rasional berdasarkan bukti. Jadi di dalam critical thinking ini kita membiasakan siswa untuk mencari berbagai informasi dari sumber yang relevan. Maksudnya kita mencari informasi, kan sekarang di sumber informasi banyak sekali ya, dan mereka bisa menyaringnya ya. Makanya mereka bisa menyaring, menganalisis informasi yang mereka terima, memvalidasinya, sumbernya itu real terpercaya atau tidak, kemudian dari sumber ini seperti apa, dari sumber ini seperti apa. Mereka bisa mengevaluasi dari berbagai sudut pandang, dan mereka bisa membuat keputusan yang lebih rasional berdasarkan data dan fakta atau bukti yang ada. Jadi itulah critical thinking. Jadi mereka tidak hanya nerima bulat-bulat langsung tidak, tapi mereka akan berpikir, oh ini seperti ini, dan dari sumber ini seperti ini, dari sumber, mereka akan membandingkan dan menganalisis dari berbagai sumber begitu. Apa saja aktivitas untuk bisa kita membiasakan atau mengembangkan kemampuan critical thinking? Yang pertama, kita bisa gunakan dengan studi kasus. Jadi memang dengan studi kasus kita berikan mereka situasi yang nyata dan kompleks tentunya ya untuk mereka analisa. Jadi mereka akan analisis masalahnya seperti apa, ya kasusnya ini seperti apa, mereka akan analisis. Kemudian mereka akan mencari sumber bacaan yang banyak tentunya, mereka akan analisis sumber bacaan, identifikasi masalahnya. Baru mereka akan tahu, sudah baca, kalau menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini, mereka akan bisa menyusun solusi terbaiknya berdasarkan data dan fakta yang sudah mereka analisis tadi. Itu tadi ya, dengan studi kasus. Yang kedua, Bapak Ibu bisa lakukan dengan debat terstruktur.
Jadi di dalam debat terstruktur juga itu akan melatih siswa mengembangkan argumen yang kuat. Jadi dalam debat ini kita biasakan mereka untuk mengatakan sesuatu, mereka harus punya dasar. Mereka berargumen, mereka punya dasar, punya data dan fakta apa yang mendukung pendapat mereka, ya. Jadi argumen yang mereka sampaikan tentu harus sudah berdasarkan data dan fakta, supaya nanti saat mereka berdebat mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian mereka bisa mengevaluasi juga argumen lawannya, gitu ya. Bagaimana menurut mereka seperti apa, dan mereka bisa mempertahankan posisi dengan logikanya. Artinya mempertahankan argumen mereka, tapi ya dengan data dan fakta. Mereka tadi kan udah punya bekal nih, udah punya data dan faktanya seperti apa, menurut lawannya seperti apa, maka mereka akan tahu, oh bisa mempertahankannya dengan logika yang jelas. Artinya dengan data-data atau sumber-sumber yang jelas ya untuk mempertahankan pendapatnya itu, gitu. Kemudian aktivitas yang ketiga yang bisa mengasah critical thinking peserta didik adalah dengan problem solving. Jadi kita bisa memberikan mereka tantangan yang memang membutuhkan analisis yang mendalam. Kita bisa mengidentifikasi pola, pengembangan strategi pemecahan masalah dan seterusnya. Jadi memang pemecahan masalah ini juga merupakan pendekatan pembelajaran yang bisa mengasah critical thinking peserta didik. Oke, yang kedua, C yang kedua itu adalah collaboration. Bagaimana mereka bekerja sama, belajar bersama. Jadi memang di dalam kolaborasi ini siswa itu harus bekerja secara efektif di dalam tim. Mereka bisa menghargai pendapat yang berbeda dan mereka harus bisa berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tidak penting seberapa besar yang bisa mereka lakukan, tapi mereka harus bisa terlibat, harus punya kontribusi yang nyata terhadap keberhasilan atau tujuan bersama mereka. Maka dengan keterampilan kolaborasi ini mereka bisa punya bekal nantinya untuk di dalam dunia kerja modern, tentunya seperti itu. Apa saja aktivitas yang bisa mengembangkan keterampilan kemampuan collaboration tadi? Yang pertama, kita biasakan mereka dengan proyek kelompok. Jadi kita rancang proyek yang memang memerlukan pembagian tugas. Di sana berikan pembagian tugas yang jelas. Artinya setiap anggota kelompok mereka punya tanggung jawab. Ya, jadi tidak hanya ketua kelompok saja yang bertanggung jawab, tapi setiap anggota kelompok punya tanggung jawab, punya tugas, gitu ya. Harus ada koordinasi yang jelas tentang tupoksi mereka masing-masing dan harus ada saling ketergantungan antar anggota tim. Inilah yang pentingnya kolaborasi tadi. Ini ya, di dalam kolaborasi adanya ketergantungan. Jadi kalau misalnya satu kelompok ada 5 orang, A, B, C, dan E dan F, A, B, C, D, E gitu. Satu saja tidak berperan aktif, maka keberhasilan kelompoknya juga akan tidak tercapai gitu. Itulah yang butuh mereka adanya ketergantungan antar tim. Setiap tim, setiap anggota kelompok itu punya peran yang spesifik, punya kontribusi yang nyata pada tugas akhirnya nanti. Itu dia. Itu kalau untuk aktivitas yang kedua adalah saling memberi umpan balik atau peer review. Jadi di dalam aktivitas ini kita meminta peserta didik untuk saling memberi umpan balik yang konstruktif terhadap karya temannya. Misalnya A dan B kita pasangkan, kita bisa mereka saling memberikan masukan terhadap karyanya karya temannya. Misalnya si A memberikan masukan ke B, B memberikan masukan ke A, atau boleh si A memberi masukan ke B, B memberikan masukan ke C, dan seterusnya. Sehingga itu akan bisa melatih kemampuan mengevaluasi, kemampuan untuk berkomunikasi dan dengan empati ya, karena mereka bukan ingin menjatuhkan temannya, tapi mereka memberikan masukan supaya karya mereka ini menjadi lebih bagus lagi ke depannya, gitu ya. Dan mereka yang penting ini yang kadang
sulit untuk kita miliki adalah rasa menerima kritik. Terkadang kita itu ngerasa kita sudah melakukan sesuatu yang paling sempurna. Kalau dikritik, kebanyakan kita masih kurang terima. Tapi kalau kita biasakan mereka untuk sejak dini bisa menerima kritikan dari orang lain, itu akan bisa menjadikan bekal mereka, ya. Itu tadi aktivitas kedua, untuk mengembangkan kemampuan collaboration. Kemudian ada yang ketiga, aktivitasnya adalah tanggung jawab bersama. Jadi kita bisa membangun kesadaran bahwa keberhasilan tim tadi bergantung pada kolaborasi, ya, setiap individu. Jadi di sini kita akan mengembangkan sikap gotong royong dan juga akuntabilitas. Kita lanjut ke kemampuan yang ketiga adalah communication. Jadi kemampuan berkomunikasi ini adalah sebuah kemampuan di mana setiap siswa bisa menyampaikan idenya dengan jelas. Ya, apa yang menjadi kadang-kadang kemampuan komunikasi itu kan ada 3 bagian, ya. Kemampuan menyampaikan ide dengan jelas. Kalau kita sudah terbiasa, kita punya ide bagus, tapi kalau kita menyampaikannya au-au, pasti tentunya mereka, audiens juga kurang menerima gitu ya. Atau mungkin kita tidak to the point atau terlalu bertele-tele gitu ya. Maka kita harus biasakan untuk bisa mereka menyampaikan ide dengan jelas. Yang kedua, masih komunikasi itu adalah bisa menjadi pendengar yang aktif. Artinya kita bisa kemampuan komunikasi juga itu. Jadi kita bisa mendengarkan dengan aktif. Apa yang disampaikan lawan bicara kita itu bisa terserap informasinya, kita dapat informasi dari apa yang disampaikan oleh temannya. Itu berarti mendengarkan aktif. Kemudian bisa menyesuaikan pesan dengan audiens. Ini juga termasuk kemampuan atau keterampilan di dalam berkomunikasi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan apa yang mau kita sampaikan dengan audiensnya. Kalau kita mau menyampaikan tata cara menjaga lingkungan yang baik, maka kita sesuaikan pesannya supaya nyampe ke mereka itu seperti apa. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu, bagaimana penyampaiannya? Kalau ke anak-anak seperti apa penyampaiannya? Itu kan berbeda ya. Walaupun konteksnya adalah menjaga kebersihan lingkungan, tapi kita lihat audiensnya siapa, maka tentu harus ada penyesuaian. Inilah yang namanya kemampuan communication, yaitu kemampuan yang untuk bisa menyampaikan ide dengan jelas, bisa mendengarkan dengan aktif, dan bisa menyesuaikan pesan dengan audiensnya. Ada beberapa aktivitas yang bisa mengembangkan keterampilan communication. Yang pertama, membiasakan siswa untuk presentasi. Jadi dengan tugasnya presentasi, mereka itu terbiasa menyampaikan idenya secara terstruktur dan menarik, ya. Kemudian bisa juga dengan diskusi, kita bisa mengembangkan kemampuan mereka mengemukakan pendapat, mendengar perspektif lain, mereka bisa bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Itu kalau diskusi. Atau bisa juga dengan menulis reflektif. Jadi menulis reflektif ini kita bisa melatih siswa untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka melalui tulisan, ya. Tidak harus dengan secara langsung, tapi mereka bisa tuliskan argumen-argumen mereka, pemikiran-pemikiran dan juga perasaan mereka melalui tulisan. Seperti itu. Oke, yang keempat adalah creativity. Jadi creativity itu bukan tentang kita bisa punya sudut pandang baru atau menghasilkan solusi inovatif, tapi creativity itu mendorong aktivitas siswa untuk mengembangkan kepercayaan diri mereka, berpikir di luar kebiasaan, ya. Jadi tidak hanya setakat kita bagaimana kita menghasilkan karya baru, tapi bagaimana kita membiasakan siswa untuk berpikir di luar kebiasaan. Kalau biasanya saya makan menggunakan piring sama sendok, gimana nih kita bisa belajar hidup di alam makan dengan daun pisang misalnya? Kan seperti itu, berpikir di luar kebiasaan. Ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita gunakan untuk melatih kemampuan creativity. Yang pertama dengan brainstorming,
ya. Jadi karena dengan brainstorming atau berbagi ide, kita berbagi ide, mereka akan saling tukar ide, akan menghasilkan banyak ide yang mungkin bisa menjadikan pemikiran mereka menjadi lebih terbuka lagi. Kemudian membiasakan mereka untuk membuat produk, ya, membuat produk kreatif, misalnya merancang video, membuat infografis, podcast, atau konten-konten digital lainnya. Atau kita juga bisa membuat mereka untuk melakukan simulasi, ya, atau bermain peran. Itu ya Bapak Ibu. Jadi dengan keempat kemampuan ini, ya, ada critical thinking, kemudian creativity, collaboration, dan communication. Ini semuanya saling beririsan ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita bahas bagaimana rancangan pembelajaran itu untuk bisa mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan kearifan lokal. Ya, di dalam pembelajaran yang bermakna tentu kita harus bisa mengintegrasikan atau mengembangkan kompetensi kognitif mereka dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan local wisdom-nya, supaya pembelajaran itu benar-benar lebih bermakna. Bagaimana kita mengintegrasikannya? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendukung atau mengembangkan nilai-nilai karakter itu, dan kenapa nilai karakter itu dianggap penting? Jadi Bapak Ibu, pendidikan karakter kan memang dasar ya, atau basic atau pondasi bagi peserta didik, ya, supaya mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi mereka punya integritas, punya empati, dan punya tanggung jawab sosial, atau mereka cerdas dan berkarakter lah bahasanya, seperti itu. Makanya kita itu harus bisa mengapakan profil pelajar Pancasila, di mana kita menekankan pada pembentukan karakter yang berakar pada nilai-nilai bangsa. Ada 6 ya nilai karakter dari profil pelajar Pancasila, yang di sini saya hanya ambil 4, yaitu beriman, bertakwa, mandiri, gotong royong, dan juga berkebinekaan global. Jadi masing-masingnya nanti akan ada integrasinya dengan kearifan lokal atau konteks lokalnya seperti apa. Jadi kita memang harus bisa menghadirkan ya kearifan lokal di dalam pembelajaran, supaya pembelajaran yang kita rancang lebih relevan, bermakna, dan mudah dipahami oleh peserta didik kita. Karena memang kearifan lokal ini akan memperkuat identitas budaya dan rasa tanggung jawab terhadap kearifan lokal tersebut. Lalu apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengintegrasikan kearifan lokal di dalam pembelajaran kita? Kita bisa menggunakan masalah lingkungan di sekitar sekolah kita, misalnya untuk diskusi sains. Kita bisa lihat lingkungan sekitar kita. Misalnya kalau di daerah kami itu kan lingkungan sekitarnya adalah mengenai sawah ya dan sawit gitu ya. Bagaimana kita masukkan isu-isu lingkungan tadi, bagaimana kita bisa menjaga sawit kita, bisa menjaga alam kita, tentunya sawah-sawah tadi, supaya tidak pas musim banjir mungkin kita arahkan diskusinya ke bagaimana mengatasi banjir. Atau ini ya, walaupun di sekitar orang lain itu banjir, tapi ternyata sawah di tempat kami itu kering, mereka kesulitan untuk menanam padinya ya, karena tadi perubahan cuaca, jadi iklim yang berubah itu bisa juga mengapakan gitu. Jadi mereka bisa menganalisis, merancang solusi, dan juga bisa mengimplementasikan aksi nyata apa nih, karena sesuai dengan konteks yang mereka hadapi begitu. Kemudian kita bisa juga masukkan cerita rakyat ya. Kalau misalnya di Padang, cerita Malin Kundang, kita analisis seperti apa legenda di sana gitu ya. Kita analisis nilai moral apa yang bisa kita gali dan terkandung di dalamnya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan komunitas yang ada, seperti tokoh masyarakat. Kalau misalnya kita di lingkungan Melayu atau di lingkungan Sunda misalnya ya, kita bisa hadirkan
Kita datangkan mereka sebagai narasumber misalnya di dalam pembelajaran kita, supaya nanti misalnya mereka bisa dari tokoh masyarakat akan berbagi tentang seperti apa ini budaya-budaya di daerah tersebut. Misalnya kalau tadi kita undang tokoh Sundanya, mereka akan bagaimana tradisi-tradisi kesundaan tersebut, bagaimana kerajinan lokal itu bisa disajikan, dan seperti itu nanti kita bisa menumbuhkan rasa kecintaan mereka terhadap kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Ada banyak strategi yang bisa menggabungkan antara karakter dengan kearifan lokal tadi. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa pilih materi yang relevan. Artinya kita identifikasi topik pembelajaran yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi dengan isu-isu lokal atau dengan kearifan tradisi dan lingkungan mereka. Contoh kalau misalnya kita saat ini ngajar di Sumatera Utara misalnya, bagaimana kita kaitkan banjir bandang saat ini dengan pembelajaran kita. Kemudian kita bisa setelah kita pilih materi yang sesuai gitu ya, baru kita rancang aktivitas refleksi. Kita desain kegiatan yang memang memicu mereka untuk merefleksi secara mendalam. Ini kenapa bisa terjadi banjir bandang seperti ini? Maka kita bisa ajarkan mereka nilai-nilai positif, nilai-nilai dan sikap positif ya, yang berdampak pada tindakan terhadap diri mereka. Bagaimana kita membangun kesadaran peserta didik untuk bisa menjaga alamnya seperti itu ya. Kita bisa libatkan komunitas ya. Kita tadi bisa bawa mereka, misalnya kalau kita lagi bahas misalnya kearifan budaya, kita bawa mereka ke museum misalnya, situs budaya. Kenapa katanya Bagan Siapi-Api pernah menjadi penghasil ikan terbesar gitu ya. Kita bisa lihat ke museum ikannya, kita bisa tanya ke praktisi lokalnya, bener enggak kenapa dulu sampai penghasil ikan terbesar dan sebagainya. Kemudian kita lakukan evaluasi. Ya, jadi kita berikan asesmen yang tidak hanya mengukur pengetahuan tetapi sikap, nilai dan kontribusinya terhadap lingkungan. Jadi penilaian tidak hanya sikap, keterampilan dan pengetahuan, tapi bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan, bisa dipahami oleh mereka dan punya kontribusi nyata. Jadi memang integrasi nilai-nilai karakter dan konteks lokal tadi atau local wisdom tadi bukan tambahan, tapi itu adalah bagian yang wajib diintegrasikan. Jadi kita harus lakukannya benar-benar kita lakukan, bukan hanya sebagai tambahan atau pilihan yang bisa kita tambahkan, tapi memang betul-betul kita integrasikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita belajar bagaimana merancang sebuah pembelajaran bermakna, yang mana pembelajaran bermakna tersebut akan mengubah cara pandang dan kemampuan peserta didik secara fundamental. Karena memang kita sudah menerapkan prinsip-prinsip yang telah kita bahas tadi. Yang pertama itu ada constructivist engagement, yang kita pastikan bahwa antara tujuan, aktivitas dan asesmen itu harus selaras dengan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian kita juga belajar dari taksonomi Bloom ke 6 level tadi. Kita bisa merumuskan rumusan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendesain aktivitas untuk bisa mengembangkan critical thinking tadi ya, collaboration dan juga communication dan creativity-nya. Dan baru yang terakhir tadi kita sudah bahas bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan juga kearifan lokal supaya pembelajaran kita bisa benar-benar relate dan bisa mengembangkan atau membentuk karakter peserta didik supaya akhirnya mereka bisa menjadi peserta didik yang tidak hanya cerdas namun berkarakter. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan transformatif bagi peserta didik di Indonesia. Jadi pembelajaran itu yang baik tidak hanya mengisi kepala dengan pengetahuan, tetapi kita harus menyalakan api keingintahuan, mengasah karakter dan mempersiapkan generasi yang siap menghadapi masa depan dengan percaya diri. Itu saja Bapak Ibu materi kita pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.